Baiklah teman-teman, hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam. Kita memasuki bab 4, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah itu. Nah, sekarang kita memasuki meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umatnya umat Islam. Al-Quran juga adalah semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril, dan mendapat pahala bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Jadi sudah jelas kalau Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan Nabi. Dan orang yang membaca Al-Quran mendapat pahala. Baiklah, selanjutnya Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Allah memerintahkan kita semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan Al-Quran pun memuat banyak pedoman hidup, diantaranya seperti tauhid, toharoh yaitu bersuci, muamalah, dan sebagainya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Ternyata ada 3 tahapan diturunkannya Al-Quran. Tidak langsung turun. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzan, yaitu langit dunia. Yang ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad, namun secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Biasanya di dalam surah ada yang disebut surah Makkiyah dan Madaniyah. Kalau sebagian surah dalam Al-Quran diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dan tinggal di kota Mekkah, namanya surah Makkiyah. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Selanjutnya diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Biasanya kalau depannya ada ya ayyuhan nas, namanya surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah juga ayatnya pendek-pendek. Kalau sebagian surah diturunkan setelah Nabi hijrah kemana? Ke Madinah, namanya Madaniyah. Apa nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya ini surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau depannya ada ya ayyuhallazina amanu, namanya surah Madaniyah. Kalau surah Madaniyah ini panjang-panjang, itulah ciri-ciri antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Sudah jelas? Sudah ya?
Ternyata ada hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahapan. Apa saja nih? 1. Untuk menetapkan jiwa Rasulullah dan menguatkan hatinya. 2. Untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. 3. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. 4. Untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah. Ternyata hikmahnya seperti itu. Kita memasuki mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Sebelum Miss menyebutkan apa saja isi pokok kitab suci Al-Quran, ternyata Al-Quran ini pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tanggal berapa sih? Tanggal 17 Ramadan. Melalui siapa sih? Melalui malaikat Jibril. Di mana sih? Di Gua Hiro. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran ini diperingati oleh umat Islam sebagai hari nuzulul Quran. Biasanya hari nuzulul Quran itu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Adapun ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat terakhir. Adapun ayat terakhir yang diturunkan yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Ternyata surah Al-Maidah ayat 3 ini turun ketika Nabi sedang wukuf pada saat haji wada, yaitu tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah. Apa saja isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran? Yang pertama adalah akidah. Akidah itu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Keimanan kita adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul sampai rukun iman yang ke-6. Kepercayaan kita adalah yaitu Allah. Keyakinan kita keyakinannya adalah Islam. Yang kedua, isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran itu adalah ibadah. Yang ketiga, yaitu syariah. Syariah di sini maksudnya itu hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Ada di dalam Al-Quran menjelaskan hukuman bagi orang yang berbohong, hukuman bagi orang yang mencuri, hukuman bagi orang yang berbuat jahat, dan aturan untuk sholat, untuk puasa, untuk bersedekah, untuk masih banyak lagi yang ada di dalam Al-Quran. Adapun yang terakhir, ternyata di dalam Al-Quran ini ada isi tentang kisah-kisah Nabi. Ada tentang Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan masih banyak lagi, dan kisahnya umat terdahulu. Jadi itulah materi pada hari ini. Kita telah mengetahui apa saja surah Makkiyah, surah Madaniyah, apa itu Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, tahapan diturunkannya Al-Quran. Semoga materi pada hari ini kalian bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Amin. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Kita akhiri pelajaran ini mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.